Halo semuanya. Oke, jadi di video kali ini merupakan video penugasan, rekapan atau ringkasan dari praktikum yang telah saya jalanin, mulai dari praktikum minggu kedua hingga minggu ke-7. Jadi materi pada minggu ini itu terdapat reproduksi. Kita harus tahu dulu nih, reproduksi itu apa. Jadi reproduksi itu kemampuan suatu organisme untuk menghasilkan keturunan agar bisa kelangsungan hidupnya itu terjaga. Nah, jadi di reproduksi ikan itu ada 2 jenis kelamin, yaitu jantan dan betina. Nah, untuk membedakan antara jantan atau betina itu kita perlu tahu nih, ikan ini jantan atau betina dengan cara ada dari ciri sekunder dan ada dari ciri primer. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di selanjutnya. Selamat menonton. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk membedakan ikan jantan maupun ikan betina itu dapat dilihat melalui ciri seksual primer dan sekundernya. Ciri seksual primer meliputi organ-organ yang terlibat langsung dalam proses reproduksi, seperti gonad dan salurannya. Ciri seksual primer meliputi testis atau penghasil sperma di ikan jantan atau ovari di ikan betina atau sebagai penghasil sel telur. Sedangkan untuk ciri seksual sekunder itu dapat dilihat dengan mata kepala sendiri, di mana ciri seksual ini dilihat dari bentuk tubuh ikan tersebut. Ciri dari seksual sekunder pada ikan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada dimorfisme dan dikromatisme. Kalau dimorfisme itu mencakup perbedaan antara jantan dan betina dilihat dari bentuk tubuh, bentuk sirip ekor, bentuk abdomen, dan keseluruhan bentuk tubuh. Sedangkan pada dikromatisme itu berkaitan dengan perbedaan warna antara jantan dan betina. Oke, baik, kita masuk ke minggu kedua, yang dimana kita mengidentifikasi jenis kelamin dari ciri seksual primer, sekunder maupun anatomi organ dalamnya. Jadi ikan yang kita pakai, ikan yang kita identifikasi itu termasuk golongan Telostei. Nah, ikan tersebut tuh ada 3, ada ikan lele, ikan mas, sama ikan nila. Nah, untuk mengidentifikasinya itu kita dengan cara pembedahan. Jadi langkah awal udah pasti siapin alat dan bahan, siapin ikan. Terus sebelum melakukan pembedahan itu kita melakukan penimbangan dan dokumentasi untuk ciri seksual sekundernya. Nah, dari situ masuk jadi kita menghadapkan si ikan itu kepalanya dengan menghadap ke kiri. Nah, setelah itu kita melakukan pembedahan dari lubang urogenital menuju ke operculum. Jadi lubang masuk ke atas, dilakukan pembedahan, terus ke kiri dan mengarah ke operculum. Setelah itu kita amatin dari bentuk, dari jenis kelaminnya, bentuk gonadnya kayak gimana. Setelah itu kita foto, kita dokumentasi. Nah, setelah kita dokumentasi itu kita keluarin organ dalamnya, dan di luar tubuh ikan kita pisah-pisahin. Setelah itu kita dokumentasi kembali. Nah, setelah itu kita menentukan nih praduga awal kita itu benar atau enggak, seperti itu. Untuk lebih jelasnya
akan dijelaskan di next video. Bye. Nah, ini merupakan hasil salah satu ikan, yaitu ikan nila, di mana ciri seksual tersebut menunjukkan ciri seksual sekunder. Ikan nila tersebut menunjukkan ciri seksual sekunder, yaitu jenis kelaminnya betina, karena betina memiliki tubuh yang lebih ramping, lebih kecil dibandingkan dengan yang jantan. Setelah dilakukan pembedahan pada ikan nila tersebut menunjukkan organ internal ikan nila, namun gonad tersebut belum kelihatan. Diperlukan untuk dilakukannya pemisahan organ dalam. Ketika sudah dilakukannya pemisahan organ internal ikan nila, didapatkan gonad seperti di gambar. Tanda panah menunjukkan gonad dari ikan nila. Gonad tersebut berisi ovari, berisi sel telur, yang dimana hasil identifikasinya berupa berjenis kelamin ikan betina. Oke, setelah kita melewati minggu kedua, kita masuk ke minggu ketiga. Minggu ketiga masih sama, cuman bedanya kita ngeidentifikasi ciri seksual primer, sekunder maupun anatomi organ, tapi dari golongan avertebrata. Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu avertebrata atau invertebrata. Jadi avertebrata itu adalah sekelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ukuran dari kelompok avertebrata itu sendiri itu relatif kecil, dan dia itu memiliki sistem syaraf di bagian ventral atau bagian perut, tepatnya di bawah saluran pencernaan. Nah, di praktikum kali ini kita menggunakan hewan avertebratanya ada 5. Pertama ada cumi-cumi, ada kerang, terus ada lobster, ada udang, dan ada kepiting. Nah, untuk hasilnya, hasil identifikasinya ada di video selanjutnya. Hasil dari identifikasi ciri seksual betina atau jantan pada lobster didapatkan di atas menunjukkan jenis kelamin jantan, karena jenis kelamin jantan itu memiliki capit yang berukuran lebih besar daripada betina, dan juga jenis kelamin jantan memiliki kaki renang yang sejati. Sedangkan pada identifikasi lobster betina didapatkan capit yang berukuran lebih kecil dibandingkan yang jantan, menunjukkan lobster tersebut adalah betina. Selain dari capit, didapatkan lobster tersebut juga memiliki kaki renang yang lunak. Untuk membedakan udang jantan dan betina, itu salah satunya dengan melihat punggungnya. Pada udang jantan memiliki gonad di punggungnya berwarna putih yang berisi sel sperma. Sedangkan pada udang betina memiliki gonad yang berwarna kuning di punggungnya. Pada udang betina juga, ketika udang tersebut sudah mencapai matang gonad, itu akan dipindahkan ke dalam kolam yang berisi indukan jantan agar siap dibuahi. Untuk membedakan cumi-cumi jantan maupun betina itu dapat dilihat dari tentakelnya. Pada cumi-cumi jantan memiliki tentakel yang lebih besar daripada cumi-cumi betina, dan di jantan juga memiliki salah satu tentakel yang lebih besar daripada tentakel-tentakel lainnya. Gonad dari cumi-cumi jantan yaitu berwarna putih, sedangkan pada cumi-cumi betina tentakelnya lebih kecil dibandingkan yang jantan, dan cumi-cumi betina memiliki gonad yang berwarna putih juga, namun putih transparan atau putih telur. Untuk membedakan kepiting jantan dan kepiting betina itu dapat dilihat dari abdomennya.
Pada kepiting jantan memiliki abdomen yang ngerucut tajam dan capit yang besar. Sedangkan pada kepiting betina itu memiliki abdomen yang besar dan bulat dengan ujung meruncing seperti kubah masjid dan memiliki capit yang relatif lebih kecil daripada kepiting jantan. Anatomi kerang jantan dan betina sangat terlihat perbedaannya, mulai dari tubuh. Pada jantan itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan betina, dan gonadnya berwarna putih susu. Sedangkan pada kerang betina itu tubuhnya lebih besar dan memiliki warna gonad yang hitam kecoklatan. Oke, yang selanjutnya itu kita memasuki minggu keempat praktikum. Dan di mana minggu keempat ini materinya yaitu perkembangan gonad. Nah, kita harus tahu nih gonad itu apa. Jadi gonad itu adalah suatu organ reproduksi ikan. Nah, gonad terbagi menjadi dua, yaitu ada testis pada ikan jantan dan ada ovari pada ikan betina. Nah, si testis itu berguna untuk menghasilkan sel sperma bagi ikan jantan. Sedangkan ovari itu berguna untuk menghasilkan sel telur pada ikan betina. Setelah mengetahui gonad itu apa, kita masuk ke tingkat kematangan gonad. Nah, tingkat kematangan gonad itu sendiri itu dapat diartikan sebagai seberapa siap ikan itu buat memijah. Oke, baik. Jadi cara untuk mengetahui gonad itu tingkat berapa, atau cara mengetahui tingkatan gonad dalam suatu ikan itu dapat dilihat dari morfologinya, bentuknya, warnanya, dan perkembangan isinya. Nah, berdasarkan kematangannya itu gonad dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama ada tingkat 1, atau bisa dibilang tingkat ini ikan itu tidak siap untuk melakukan pemijahan atau masih terlalu dini untuk melakukan pemijahan. Di mana di ikan jantan itu berbentuk pipih dan di ikan betina itu berbentuk bulat dan kemerah-merahan. Selanjutnya itu ada TKG 2 atau TKG gonad itu mulai berkembang. Di TKG 2 ini gonad jantan maupun betina itu mengisi sekitar 1/4 rongga tubuh. Nah, warnanya itu warna kelabu dan bentuknya masih pipih. Itu gonad pada jantan. Sedangkan pada betina itu tampak kemerahan atau mulai kuning dan berbentuk bulat. Tapi di tingkatan tersebut itu telur belum muncul atau belum terlihat. Tingkatan selanjutnya yaitu tingkatan ketiga atau gonad itu hampir matang. Di fase ini itu gonad mengisi setengah dari rongga tubuh, di mana pada gonad jantan itu berwarna putih dan pada gonad betina itu berwarna kuning. Bentuk telur itu sudah mulai tampak di dinding, dan pada fase ini atau fase ketiga itu ikan bisa dibilang sudah siap untuk melakukan pemijahan, tetapi belum sematang pada tingkat keempat. Selanjutnya ada tingkat keempat atau tingkatan yang maksimal untuk ikan melakukan pemijahan. Nah, di mana si gonad ini pada tingkat keempat itu mengisi 3/4 bagian rongga dari tubuh. Nah, gonad jantan itu berwarna putih yang di dalamnya itu terkandung sel sperma, sedangkan pada
gonad betina itu berwarna kuning yang di dalamnya terkandung telur. Oke, fase terakhir atau fase selanjutnya itu tingkatan gonad yang kelima atau disebut salin. Nah, yang dimana pada fase ini itu tuh si gonad udah melakukan pemijahan, jadi dia mengalami pengempesan yang dimana akan berubah kembali ke mirip dengan fase kedua. Nah, di fase kelima ini itu kan mirip dengan fase kedua ya, yang dimana kalau di ikan jantan itu berbentuk pipih dan berwarna putih, sedangkan di gonad betina itu berbentuk bulat dan berwarna kemerah-merahan. Oke, untuk langkah kerja atau prosedur kerja pada minggu keempat atau minggu perkembangan gonad itu kita sudah disiapin ikan yang udah dibedah, yaitu ikan nila dan ikan lele. Dan selain itu juga ada red cherry. Jadi karena udah disiapin, kelompok kami tinggal dokumentasi setiap ikan-ikannya. Untuk hasilnya itu akan ada di pembahasan selanjutnya. Hasil dari identifikasi tingkat kematangan gonad pada ikan lele didapat ikan tersebut sudah mencapai fase 4, di mana fase tersebut siap untuk memijah. Sama halnya seperti pada literatur Tama et al 2022. Sedangkan pada lele selanjutnya itu dimana kita mendapatkan tingkat kematangan gonad yang kedua, bentuknya pipih dan masih dibilang kecil. Hal tersebut sama dengan literatur. Oke, baik, lanjut ke praktikum selanjutnya, yaitu praktikum minggu kelima, yang dimana kita membahas tentang GSI atau Gonad Somatic Index, terus membahas HSI atau Hepatosomatic Index, dan ultrasonografi. GSI atau Gonadosomatic Index itu merupakan perbandingan antara berat gonad dan berat total tubuh ikan dikali 100, yang dimana seiring meningkatnya tingkatan kematangan gonad itu akan gonad akan semakin besar dan matang hingga fase pemijahan. Nilai GSI yang didapat akan berkorelasi dengan pemijahan ikan itu sendiri, dimana kalau misalnya ikan tersebut belum mijah, otomatis gonadnya itu besar dan GSI-nya juga ikut besar. Terus kalau misalnya ketika ikan tersebut sudah memijah, otomatis gonadnya itu akan mengecil kembali dan akan memengaruhi nilai GSI tersebut, yang dimana GSI tersebut itu akan turun. Oke, bahasan selanjutnya dalam praktikum ini yaitu HSI atau Hepatosomatic Index. Nah, HSI itu sebuah metode untuk mengetahui perubahan yang terjadi di dalam hati, karena hati sendiri itu merupakan tempat terjadinya vitelogenesis. Nilai HSI yang menurun itu disebabkan oleh kandungan cadangan lemak di hati itu akan terpakai untuk mendukung vitelogenesis, sehingga berat hati tersebut itu akan ikut menurun. Nah, nilai HSI ini didapat dari perbandingan antara bobot hati dibanding sama berat total ikan tersebut.
Oke, bahasan selanjutnya atau bahasan terakhir di praktikum ini itu ultrasonografi atau USG. Nah, USG itu sebuah teknologi yang bisa menghasilkan gambar anatomi internal ikan. Nah, USG ini menerapkan prinsip mengubah energi listrik menjadi suatu gambar internal. Gambar yang dihasilkan dari ultrasonografi itu biasanya berwarna abu-abu untuk bagian internal suatu ikan yang diamati. Untuk prosedur kerja atau langkah kerja untuk menentukan nilai GSI dan HSI, itu pertama-tama kita menyiapkan ikannya. Setelah itu menimbang bobot total ikan. Setelah itu kita melakukan pembedahan dari lubang urogenital menuju operkulum. Nah, setelah dibedah itu kita pisahin antara organ-organ lain dengan hati dengan gonad. Setelah organ gonad dan hati itu terpisah, lalu dilakukan penimbangan untuk hati dan penimbangan untuk gonad. Dalam praktikum ini juga kita perlu menentukan tingkatan kematangan gonad yang dilakukan oleh kanulasi atau kateterisasi. Nah, langkah awal yang kita lakukan untuk kanulasi itu siapin kateter, dan kateter tersebut itu dimasukkan ke dalam lubang urogenital sedalam 5-10 cm. Lalu setelah kira-kira itu udah menyampai si gonad, lalu dilakukan disedot ujung selang, disedot menggunakan mulut sehingga dihasilkan telur atau sel sperma dari ikan yang kita lakukan kanulasi. Baik, untuk langkah kerja penggunaan USG itu siapin ikannya. Pastikan ikan tersebut dalam keadaan kering yang sudah diberi handuk. Lalu posisikan ikan tersebut menghadap lateral kanan. Nah, setelah itu bagian bawah tubuh ikan itu diberikan pelumas. Nah, setelah itu tempelkan alat USG ke bagian tubuh yang telah diberi pelumas tersebut. Nah, nanti tampilan gambarnya akan di layar alat tersebut. Nah, gambar yang diperoleh dari penggunaan USG itu ada longitudinal atau memanjang dan transversal atau melintang. Berikut merupakan hasil GSI pada ikan nila dan ikan lele. Di tabel 1, ikan nila bobot tubuhnya 151,6 gram, bobot gonadnya 3,46 gram, dan setelah dihitung mendapatkan nilai GSI 2,28%. Sedangkan di ikan lele bobot tubuhnya 99,3 gram, bobot gonadnya 9,9 gram, dan mendapatkan nilai GSI-nya 0,23%. Pada tabel 2 merupakan nilai HSI dari ikan nila dan ikan lele. Di ikan nila bobot tubuhnya 151,6 gram, bobot hatinya 0,35 gram, dan mendapatkan nilai HSI sebesar 9,97%. Di ikan lele bobot tubuhnya 99,3 gram, bobot hatinya mendapatkan 0,2 gram, dan nilai HSI-nya setelah dihitung-hitung mendapatkan 0,2%. Nah, hasil pengamatan kanulasi tertera pada tabel 3, yang dimana lele itu berjenis kelamin betina dengan nilai TKG 4, dan nila sama betina dan nilai TKG-nya juga 4. Gambar ini merupakan hasil USG dari ikan nila, yang dimana kedalaman gonad itu 1 cm,
dan lebar gonadnya 1,08 cm. Sedangkan pada gambar ini yaitu USG dari ikan lele, di mana kedalaman gonad ikan lele 2-3 cm dan lebarnya rentang 0,90 sampai 0,99 cm. Pertemuan selanjutnya yaitu pertemuan ke-6, di mana materi pertemuan ke-6 itu terkait sebaran diameter telur dan fekunditas. Telur-telur yang diambil untuk pertemuan kali ini itu harus matang gonad. Nah, telur-telur yang diambil itu berasal dari ovari. Ovari letaknya di bawah tulang punggung dan ginjal, serta di samping gelembung renang. Bentuknya memanjang, jumlahnya sepasang, dan biasanya menggantung di mesentris atau mesofaria. Warna dari ovari itu bisa bervariasi, mulai dari transparan hingga kuning emas atau keabu-abuan. Bahasan selanjutnya pada minggu kali ini, minggu ke-7, yaitu fekunditas. Apa yang dimaksud dengan fekunditas? Fekunditas itu adalah jumlah seluruh telur yang dimiliki oleh ikan betina di dalam ovari. Nah, si telur ini belum dilepaskan saat proses pemijahan. Mengapa kita harus mengetahui fekunditas dari suatu ikan? Karena fekunditas ini itu berhubungan dengan usia ikan itu sendiri, panjang tubuh, berat tubuh, serta spesies ikan. Telur-telur yang diambil dari ovari itu harus dari suatu ikan yang memiliki tingkat kematangan gonad di fase 3, 4, dan 5. Dan terdapat beberapa metode seperti metode jumlah, metode gravimetrik, metode volumetrik, dan metode von Bayer untuk menghitung jumlah telurnya. Secara umum, untuk menentukan fekunditas telur itu dengan cara pengambilan gonad dari suatu indukan betina, lalu gonad tersebut bakal ditimbang, dan setelah ditimbang itu sebagian gonad itu dipisahkan, nah lalu ditimbang kembali. Setelah ditimbang itu telur-telurnya satu persatu bakal dihitung. Langkah kerja atau prosedur kerja dari menghitung sebaran telur itu pertama keluarin gonad dari indukan betina, lalu gonad tersebut dipisahkan posterior, median, dan anterior. Setelah itu diambil beberapa bagian, beberapa butir telur, lalu diamati di bawah mikroskop yang ada pengukuran 0,1 mm. Sedangkan untuk prosedur kerja dari fekunditas itu diambil gonad dari suatu ikan yang sudah matang gonad, lalu dikeluarin, ditimbang total gonadnya, lalu diambil beberapa bagian dari posterior, median, dan interior, lalu bagian-bagian tersebut ditimbang. Nah, telur yang didapat itu dihitung. Hasil dari perhitungan tersebut akan dimasukkan ke rumus, yaitu G besar per G kecil dikali N, yang dimana G besar itu berat total gonad dan G kecil itu berat gonad yang udah dipisah-pisahin, dan N itu jumlah telur yang dihitung. Oke, baik, kita telah mencapai pertemuan terakhir di sesi UTS, yaitu minggu ke-7, dimana di minggu ini itu tuh tidak ada materi, melainkan melakukan pengolahan data hasil dari minggu sebelumnya.
Hasil dari sebaran diameter telur itu ditentukan dengan menentukan selang kelas, nilai tengah, dan frekuensi diameter. Kemudian hasil yang didapat itu akan dimasukkan ke dalam sebuah data histogram grafik untuk menentukan distribusi sebaran diameter telur. Selain menentukan sebaran diameter telur, pada minggu ke-7 juga kita menghitung fekunditas dari hasil pertemuan sebelumnya, di mana kelompok kami mendapatkan nilai fekunditas di angka 16.632. Menurut MUIS 2021, ikan emas atau Cyprinus carpio itu memiliki nilai fekunditas berkisar antara 1.439 hingga 40.281 telur, di mana hasil dari kelompok kami itu sesuai dengan literatur dan mendapatkan tingkat kematangan gonad di fase keempat. Ini merupakan gambaran besar pengolahan data, gimana caranya data tersebut menjadi histogram. Sebelum masuk ke histogram, pada minggu kemarin juga kita mendapatkan nilai fekunditas. Fekunditas yang kita dapatkan yaitu sebesar 16.632. Sedangkan menurut literatur, menurut MUIS 2021, Cyprinus carpio atau ikan mas memiliki nilai fekunditas berkisar antara 1.439 sampai 40.281 telur. Hasil yang diperoleh oleh kelompok kami itu sesuai dengan literatur dan mendapatkan tingkat kematangan gonad di fase 4. Oke, kita masuk ke dalam histogram. Berdasarkan histogram distribusi frekuensi diameter telur yang telah diolah, didapatkan histogram yang berbentuk lonceng, yang dimana nilai-nilai tersebut didistribusikan secara normal. Titik tertinggi pada histogram menggambarkan nilai sebaran diameter yang sering muncul, yaitu berkisar antara 1,16 sampai 1,30 mm. Histogram tersebut itu dapat dikatakan baik karena rata-rata ukuran diameter telurnya mirip. Mengetahui dan mengukur diameter telur dimaksudkan untuk mengidentifikasi tipe pemijahan dan strategi pemijahannya. Berdasarkan data histogram, itu didapat telur yang berukuran besar dan kecil. Menurut Nugraha et al. 2017 dan menurut Susilowati et al. 2024, ukuran-ukuran tersebut menggambarkan bahwa ikan mas memiliki strategi pemijahan yang bertahap, yang dimana gonad ikan mas secara bertahap untuk kematangannya. Sifat tersebut menunjukkan bahwa ikan mas memiliki tipe pemijahannya yaitu partial spawner.